Halo teman-teman, dan hari ini kita akan ngebahas sepatu bola dari Specs. Dan ini adalah seri terbaru dari Specs, yaitu Elevation FG. Warnanya kayak Garuda Tech ya, merah dan putih. Tapi sebenarnya ini bukan seri Garuda Tech. Dan sepatu ini tuh murah banget, banderolnya 329.800. Dan kemarin saya dapat sepatu ini tuh di harga 263.000 dan dapatnya di Tokopedia. Kalau teman-teman mau beli, nanti linknya langsung aja cek di deskripsi video ini. Tapi nggak tahu ya stoknya masih ada apa enggak, nanti kalian cek langsung aja atau cari di marketplace lain. Nah, kita akan bahas satu persatu dari sepatu ini. Kira-kira worth it nggak sih untuk harga 200 ribuan dengan sepatu tipe speed ini. Dan sepatu ini tuh masuk dalam kategori core. Nah, kategori core itu masuk dalam grade paling bawah ya teman-teman. Jadi untuk spek sendiri itu ada 3 grade. Yang pertama adalah seri core, itu yang terendah, kemudian yang mid ada seri pro, dan kemudian yang tertinggi ada seri elite. Walaupun agak susah ngebedainnya, tapi teman-teman bisa lihat dari harganya sih. Dari range harga 300-an ke bawah itu pasti seri core, dan 300-an ke atas itu versi yang pro, kemudian yang harga 600 700 itu pasti elite. Dan ini kelihatan banget tipe sepatu speed ya. Dan saya tuh tertarik banget sama sepatu ini tuh dilihat dari sole padnya. Ini adalah sole pad terbaru dari Specs, walaupun tetap seri Vertex 2.0, ada upgrade di bagian desainnya. Kemudian walaupun untuk tipe strutnya ini masih sama dengan seri sebelumnya atau Vertex 2.0. Nah, dilihat dari sekilas memang nggak ada yang berbeda, kecuali dari desain di sini ada kayak motif-motif hexagon atau sarang lebah gitu ya teman-teman. Tapi selain dari itu, sepatu ini tuh ternyata lebih wide atau lebih lebar daripada sole pad yang sebelumnya atau sole pad yang Vertex 2.0. Untuk harga 200 ribuan ini sepatu asli enak banget. Dan teman-teman bisa lihat di bagian insole ini, biasanya saya untuk sepatu specs itu lepas insole, tapi untuk seri ini saya pakai insole-nya dan bener-bener fitnya enak banget untuk bagian sampingnya. Kemudian untuk bagian uppernya, walaupun memang nggak terlalu tipis, tapi sepatu ini tuh cukup soft dan ya cukup lentur lah di bagian uppernya, walaupun nggak selentur sama tipe-tipe sepatu speed dari specs yang lainnya. Tapi overall ini udah nyaman banget untuk harga 200 ribuan. Yang saya kurang suka dari sepatu ini adalah talinya ya, walaupun memang sepatu ini tuh seri terbawah, tapi ini talinya lebih tebal dan lebih lebar, jadi looknya kurang menarik. Mungkin kedepannya bakal saya ganti dengan yang lebih tipis dan lebih pipih, lebih kecil, biar lebih gampang juga dan looknya lebih bagus. Kemudian yang kekurangan dari sepatu ini adalah di bagian heelnya atau inner heelnya. Di bagian tumitnya ini memang sedikit lebih keras, jadi waktu pertama kali pakai itu kaki saya blister, ada lecet di bagian tumit saya. Jadi ya itulah yang kurang menurut saya dari sepatu ini. Harus beberapa kali pemakaian untuk menyesuaikan ketika kita pakai sepatu ini. Kemudian untuk bagian lidahnya dia terpisah dan ini satu layer, jadi nggak risih dan ini nyaman banget. Kemudian untuk insole-nya ya, ini walaupun udah saya pakai insole, tapi ini pakai insole yang lebih tipis. Jadi untuk insole aslinya itu seperti ini ya teman-teman. Insole aslinya masih sama dengan seri specs yang sebelumnya, tapi ini kan agak lebih tebal dikit, dan ini saya pakai yang lebih tipis. Ini kan beda ya, buat teman-teman yang pakai specs pasti paham untuk insole kedua jenis ini gitu ya. Jadi tetap pakai insole saya pakai sepatu ini, walaupun untuk seri specs yang lain saya selalu lepas insole karena ini size 38, biasanya tuh saya kekecilan atau press. Tapi untuk ini saya pakai insole-nya tetap enak, bener-bener fitnya ini sedikit lebih lebar, karena memang saya cobain bandingin sama seri yang sebelumnya atau Vertex 2.0 untuk bagian sole padnya, yang ini lebih wide sedikit. Kemudian untuk statnya sendiri, saya rasa yang ini lebih panjang daripada seri Vertex 2.0. Saya ambilin contoh untuk yang sebelumnya. Nah, untuk seri ini ya teman-teman, contohnya kalau saya lihat dan saya rasa ini memang sedikit lebih panjang. Jadi buat teman-teman berakselerasi, sepatu ini cocok banget buat pemain-pemain yang suka lari atau berakselerasi. Jadi ada upgrade untuk sole pad terbaru dari Specs.
Kemudian untuk kedepannya mungkin untuk seri Pro atau seri Elite bakal keluar lagi untuk tipe sole pad jenis ini untuk sepatu-sepatu yang lain ya teman-teman, karena memang ada sedikit bocoran dari Orax Specs bahwa kedepannya bakal upgrade untuk bagian sole padnya. Jadi buat teman-teman ya, jadi gak usah ada pertanyaan lagi gimana biar bisa nyobain sepatu tipe speed. Jadi mungkin ini keluh kesah dari para pecinta sepatu bola lokal untuk specs buat sepatu bola tipe white tapi tipe speed. Nah ini adalah jawaban dari specs. Diam-diam ternyata memang mereka upgrade untuk sepatu bolanya. Kemudian ini adalah size 38. Kita akan cek bobotnya. Biasanya pertanyaan paling banyak adalah sepatu ini ringan enggak, nah gitu kan. Jadi kita langsung aja cek. Ini ada timbangan, kita bisa langsung lihat berapa sih bobotnya sepatu Elevation FG ini size 38 ya teman-teman. Ini biar gampang nimanya kayak gini. Gila ini ringan banget sih. 156 gram. Mungkin kalau untuk size 39 40 41 itu masih di bawah 200 gram ya teman-teman. Ini ringan banget, asli ringan banget. Walaupun memang uppernya sedikit tebal, tapi dia bahannya itu kayak di sini masih busa sih, masih busa seperti biasa. Tapi ini ringan banget asli. Dipakai juga nyaman banget. Untuk harga 200 ribuan ini overall udah sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat worth it, enak banget. Dan lemnya juga nggak perlu diraguin lagi buat teman-teman. Jadi ini adalah sepatu budget pelajar paling rekomen yang admin rekomendasikan buat teman-teman ya. Oke, mungkin sedikit itu aja review saya dari sepatu ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang boleh ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih.